A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utamakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga senantiasa kita masih dikumpulkan pada pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan tak lupa mari kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kegiatan salat Id dilaksanakan, izinkan kami bacakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terkait situasi yang masih di masa pandemi Covid-19 ini, kami menghimbau kepada seluruh warga jemaah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kami pun menghimbau kepada para jamaah untuk menertibkan alat komunikasinya agar pelaksanaan sholat Id dapat berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Adapun agenda pada pagi hari ini ialah yang pertama, sambutan dan laporan oleh Ustaz Dodi Nur Hadi SPD selaku Ketua DKM Al-Quwa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dengan imam sekaligus khotib yaitu Ustaz Muhtadin SAG MPDI. Kemudian yang terakhir ialah musafahah bersalaman antar jamaah, ibu dengan ibu dan bapak dengan bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pelaksanaan salat Idul Fitri 1443 Hijriah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah, wa balagha risalah, a'dal amanah, wa nasahul ummah, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Hamba-hamba Allah yang berbahagia, tiada kalimat yang paling sempurna kita sampaikan pada pagi beranjak siang hari ini selain ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghimpun kita menjadi alumni pesantren Ramadan tahun 1443 Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejak hari pertama Ramadan sampai kemudian kita tutup dengan kalimat takbir Allahu Akbar menjadi bagian dari catatan amal saleh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita memperbaiki salawat salam kepada junjungan alam kecintaan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau menyampaikan risalahnya buat kita semua. Juga salam dan salam sampai kepada keluarga beliau,
kepada ahli bait beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah berbahagia, pertama kami pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ukhuwah menyampaikan ucapan jazakumullah khairan katsiran kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan rangkaian program Qiyamul Ramadan 1440 Hijriah di Masjid Al-Ukhuwah yang dari awal kita laksanakan sebanyak 13 program. Alhamdulillah, bismillah, semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan bagi jamaah sekalian yang terikat maupun tidak terikat menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga ucap terima kasih kepada pihak-pihak terkait dari mulai pengurus RW 014, Bapak RT 01, 2, 3 dan juga jamaah muslim RT 01, 2, 3, para penasehat DKM, para pembina DKM, pengurus DKM, dan juga yang tidak lupa kami ucapkan terima kasih tercinta kepada Risalah Remaja Islam Al-Ukhuwah, putra dan putri yang telah mensupport kegiatan selama Ramadan berlangsung. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang berkenan hadir mengikuti pelaksanaan salat Idul Fitri 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat ini menjadi amal salih buat kita bersama. Juga ucapan terima kasih kepada Al-Mukarram asatid kita Ustadz Muhtadin dari Kota Bogor yang berkenan hadir untuk memimpin kita menjadi imam dan sekaligus memberikan pencerahan buat kita bersama melalui mimbar Idul Fitri 1440 Hijriah ini. Jemaah sekalian, izinkan kami secara singkat menyampaikan dari 13 program PKR, program Qiyamul Ramadan yang dilaksanakan oleh DKM Al-Ukhuwah, kami mencatat yang memang sangat penting dan perlu untuk disampaikan. Yang pertama, pelaksanaan penggalangan dana untuk Palestina. Alhamdulillah, pada saat yang lalu dihadiri oleh ulama dari Palestina, yaitu Syekh Naji Al-Ja'farawi, dan beliau hadir memimpin salat langsung di Al-Ukhuwah, dan pada saat malam itu juga dilaksanakan penggalangan donasi untuk Palestina. Tercatat donasi yang terkumpul pada malam itu sebesar 14.350.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang telah membantu menyisikan dananya untuk Palestina. Yang kedua, pelaksanaan pembayaran dan juga pembagian zakat fitrah muzaki yang tercatat sampai dengan hari Sabtu pagi. Pada saat kami membagikan adalah sebanyak 521 orang, dan mustahik yang kami sampaikan dari hasil pengumpulan dana itu adalah sebanyak 260 kepala keluarga. Fitrah uang yang terkumpul sampai dengan hari Sabtu pagi sebanyak 18.404.000 rupiah. Jumlah beras yang terkumpul sebanyak 560 liter. Jumlah zakat fidyah yang terkumpul sebesar 1,8 juta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencatat ini menjadi bagian dari amal-amal saleh kita yang terbaik di sisinya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Demikian apa yang ingin kami sampaikan secara singkat. Sekali lagi, taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim, qulu amin wa antum bil jama'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpun kita bukan hanya di dunia, juga di syurga yang kelak insyaallah taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Mohon shafnya dirapikan, kemudian diisi yang masih terlihat kosong. Jangan memutus salat karena akan mengurangi kesempurnaan dan keutamaan dari salat berjamaah kita. Sawu sufu fakum.
As-salatu jami'ah rahimakumullah. Diluruskan dan rapatkan shotnya demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azizundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita semua umat Islam, kita semua umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu merasakan kesedihan dan sekaligus merasakan kegembiraan. Kita merasa sedih karena kita telah ditinggal pergi oleh bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan. Bulan yang tiada tara bandingannya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan tentang keagungan bulan Ramadan. Sekiranya kita tahu kehebatan Ramadan, kita hanya ingin setiap bulan itu adalah hanya bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu tentang betapa hebatnya Ramadan, maka tentu mereka ingin seluruh bulan dalam setiap tahunnya adalah hanya bulan Ramadan saja. Kita bersedih Ramadan meninggalkan kita
Karena Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Rasul, bulan yang penuh dengan kebaikan. Awalnya ada rahmat, pertengahannya maghfirah, dan ujungnya akhirnya adalah itqu minan nar. Kita tidak menemukan, kita tidak mendapatkan sehebat bulan Ramadan. Oleh karena itu, kesedihan ini kita rasakan. Kesedihan ini sesuatu yang tak terhindarkan oleh kita, karena kita telah ditinggal pergi oleh bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya. Saat yang sama kita juga merasa gembira, merasa bersuka cita, karena kita telah berhasil, telah dapat menunaikan berbagai ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya ibadah saum Ramadan yang sebulan telah kita jalankan. Ibadah saum Ramadan, ibadah yang istimewa, bahkan disebut oleh Allah dalam sebuah hadits qudsi, fa innahu li wa ana adzibih. Sesungguhnya puasa Ramadan adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Padahal semua ibadah, semua ketaatan, semua pengabdian yang kita kerjakan, semuanya adalah Allah yang akan membalasnya. Tapi Allah menyebut dalam hadits qudsi seakan-akan bahwa hanya saum Ramadan yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa istimewa bulan Ramadan bagi kita sekalian. Kemudian dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyampaikan, kita gembira karena kita telah dapat menjalankan sebuah ibadah yang akan membuat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti akan mendapatkan ampunan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kita gembira karena kita telah melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis lain mengatakan, lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan baginya, yakni kegembiraan ketika berbuka puasa, ketika berhari raya seperti hari ini, dan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, inilah apa yang kita rasakan saat ini, bercampur antara kesedihan ditinggalkan Ramadan dan rasa gembira dengan kita telah menuntaskan ibadah saum Ramadan, termasuk ibadah-ibadah lainnya yang begitu hebat telah kita jalankan di bulan Ramadan, yang tujuannya semua adalah rangka kita ingin menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita hambanya, dan kita telah menjalankan apa yang disuruhkan oleh Allah ini. Yang pertama adalah agar kita menyempurnakan ibadah saum Ramadan yang baru saja kita tunaikan. 1 bulan kita melaksanakan dari sejak awal tanggal 1 Ramadan sampai akhirnya selesai. Dan ini sebagai kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi yang berhalangan, bagi wanita yang haid misalnya, atau yang sedang safar, atau halangan uzur sakit dan sebagainya, maka ada kewajiban kelak untuk bisa menyempurnakan dengan membayar kodok kewajiban yang terhutang tersebut. Yang tidak ada halangan tentu kita harus menyempurnakannya full di bulan Ramadan. Yang kedua, kandungan dari surat Al-Baqarah 185 juga perintah Allah kepada kita agar kita mengagungkan, bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika kemarin sejak terbenam matahari, maka kita semua, baik di perjalanan, di rumah, di masjid mushola, dan di berbagai tempat yang lain, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
dengan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dalam rangka kita menunjukkan sikap untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, ayat ini juga berisi tentang agar kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, dan Allah telah memberikan kepada kita taufik berupa kesungguhan di dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Dari saum yang kita kerjakan, dilanjut dengan tarawihnya, dilanjut dengan tadarusnya, dilanjut dengan banyak bersedekahnya, beriktikaf dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tentu ini semua merupakan karunia Allah yang luar biasa, yang kita semua patut untuk mensyukurinya. Karena itulah Quran surat Al-Baqarah 185 ini benar-benar harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bagaimana kita menyempurnakan ibadah saum kita, untuk kita mengagungkan Allah. Dan hari ini sama-sama kita melaksanakan bagian dari cara mengagungkan Allah, melaksanakan salat Idul Fitri, dan kita bersyukur kepada Allah akhirnya bisa tuntas menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Dan harapan kita tentu semoga yang kita jalankan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan sebuah bulan yang telah memberikan nilai penting bagi kita sekalian. Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bulan pembinaan bagi kita sekalian. Selama 1 bulan kita dibina, selama 1 bulan kita dididik, diajarkan berbagai kebaikan-kebaikan. Ramadan adalah tarbiyatun nafs, bulan untuk membina pribadi-pribadi muslim. Di dalamnya kita melaksanakan saum, dilaksanakan tarawih, tadarus qiyamul lail, memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tentu merupakan rangkaian amal-amal ibadah yang akan semakin membuat individu kita, syahsiah kita, pribadi kita sebagai muslim untuk lebih meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah merupakan bulan syahrul tarbiyatul usrah, bulan pembinaan bagi keluarga. Di mana 1 bulan di bulan Ramadan kebersamaan kita bersama keluarga lebih intensif dalam kekompakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbuka puasa bersama keluarga, dengan kita makan sahur bersama keluarga, kemudian juga kita melaksanakan ibadah-ibadah lain bersama keluarga, tadarus, tarawih, witir, dan berbagai ketaatan-ketaatan lainnya. Tentu ini merupakan sebuah nilai penting yang sangat dibutuhkan bagi kita dalam sebuah pembinaan keluarga kita, tarbiyatul usrah. Kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang dalam naungan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang taat kepada Allah, yang dekat dengan kebaikan, yang akan mengantarkan kita kemudian keluarga bukan hanya di dunia, tapi Allah jadikan keluarga kita bersama kita dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan tarbiyatul istimaiyah, bulan di mana kita pembinaan masyarakat, pembinaan umat. Karena itulah di bulan Ramadan interaksi kita dengan sesama kita kaum muslimin lebih intensif, lebih banyak. Kita lebih banyak berkumpul di masjid bersama tetangga kita, bersama saudara-saudara kita yang punya visi yang sama untuk beribadah kepada Allah, yang punya cita-cita yang sama untuk mendapatkan berkah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah juga kemudian di bulan Ramadan juga ada banyak bentuk kepedulian yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Ada upaya untuk senantiasa berbagi satu dengan yang lain, ada rasa kebersamaan. Dan inilah pendidikan yang kita bisa dapatkan, tarbiyatul istimaiyah, pendidikan kemasyarakatan umat yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan boleh pergi sebagai sebuah sunatullah yang tak terhindarkan. Tetapi tentu, sekalipun Ramadan telah meninggalkan kita, nilai ruh dan spirit daripada bulan Ramadan tetaplah wajib untuk kita pertahankan. Ramadan boleh pergi, tapi semangatnya, nilainya, powernya harus tetap hidup di dalam kehidupan kita.
Apa spirit yang harus kita tetap tanamkan, harus kita pertahankan, harus kita jaga sampai kemudian Ramadan tahun depan akan datang menghampiri kita? Yang pertama, spirit itu adalah spirit berorientasi pada kehidupan akhirat. Jamaah sekalian, ketika kita berpuasa di siang hari, keinginan-keinginan duniawi kita semacam makan, minum, atau berhubungan suami istri, kita kendalikan dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan, tidak minum, padahal makanan dan minuman itu halal. Kita usahakan dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan diatur oleh syariat. Tetapi kenapa kita tidak mau makan dan tidak mau minum ketika kita berpuasa? Ini mengingatkan kita, mendidik kita bahwa jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dan kesenangan duniawi. Ada kenikmatan kesenangan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada kenikmatan dan kesenangan dunia. Itulah kenikmatan surga kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di antara surat Al-Al ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan adalah kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk kita sekalian. Oleh sebab itu semangat orientasi kehidupan akhirat ini harus terus kita tanamkan. Jangan sampai kesibukan dunia, jangan sampai kesenangan-kesenangan dunia menutup kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat daripada kehidupan dunia dengan segala kelezatannya, yaitu adalah kenikmatan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan janjikan bagi mereka orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan dunia itu sangat kecil dibanding dengan kenikmatan surga. Bahkan Nabi memberikan sebuah perumpamaan seperti seseorang yang mencelupkan jaringnya di lautan, lalu diangkat dan ada setitik air yang jatuh dari jaringnya. Itulah kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan akhirat itulah lautan samudra yang begitu luas. Jamaah sekalian, inilah sikap, nilai, spirit yang harus selalu kita tanamkan. Mari kita hidup berorientasi pada kehidupan akhirat. Silakan kita beraktivitas dunia, silakan kita bekerja urusan dunia, silakan kita punya cita-cita dunia, tapi jangan pernah lupa ada akhirat yang jauh besar yang harus sungguh-sungguh kita kejar dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana didikan ibadah saum Ramadan yang kita kerjakan. Yang kedua, spirit Ramadan yang wajib kita pertahankan adalah semangat untuk menjauhi keburukan atau kemaksiatan. Selama kita berpuasa, kita tidak makan dan kita tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara lain yang membatalkan. Tetapi juga adalah kita menjauhi segala bentuk keburukan dan kemaksiatan. Sekalipun tidak ada orang lain yang melihat kita, sekalipun tidak ada orang yang menyaksikan sekiranya kita melakukan perbuatan dosa, tapi kita tahu bahwa Allah mengawasi kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Maka spirit inilah yang juga harus terus kita hadirkan dalam kehidupan kita, untuk selalu berusaha menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita dari segala bentuk kemaksiatan yang hanya akan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ayat yang sering kita baca, sering kita dengar, sering disampaikan oleh para guru-guru kita sebagai bekal bagaimana kita membangun kehidupan keluarga, sebagai keluarga yang punya visi masa depan kehidupan akhirat ingin masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jauhi maksiat, jauhi keburukan, jauhi perbuatan dosa. Inilah cara kita untuk selamat hidup kita dunia dan akhirat. Ini spirit Ramadan yang harus nantiasa kita hidup, yang harus nantiasa kita jaga agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, spirit Ramadan yang juga wajib kita pertahankan adalah hari-hari yang selalu dekat dengan Al-Quran. Ketika bulan Ramadan kita berpuasa, juga kita menyibukkan diri dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, penuntun jalan kehidupan kita yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini sebagai petunjuk yang akan menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah pedoman bagi kita sekalian. Di bulan Ramadan betul-betul kita berinteraksi dengannya. Kita banyak membacanya, bahkan sekian kali ada yang khotam. Kemudian kita mentadaburi ayat-ayatnya dan berusaha kemudian kita untuk mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Termasuk juga adalah kita mendakwahkan
dan memperjuangkan untuk agar Al-Quran ini betul-betul hidup di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara, bahkan dunia. Al-Quran hendaklah menjadikan naungan dalam kehidupan kita seluruhnya. Kemudian yang keempat, spirit Ramadan yang tetap wajib kita pertahankan adalah semangat untuk memakmurkan masjid. Selama bulan Ramadan, masjid ramai dengan kegiatan sholat jamaah, dengan sholat tarawih, bahkan 10 terakhir ramai juga dengan itikaf dan berbagai kajian-kajian yang lainnya. Ini merupakan sesuatu yang terus harus kita jaga, kita pelihara sebagai satu bukti bahwa keimanan kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Kita semua selama Ramadan begitu merasakan keterpautan diri kita dengan masjid. Senantiasa kita berkumpul untuk sholat jamaah, mengikuti kuliah-kuliah subuh, kajian-kajian, kultum, sholat tarawih dan lain sebagainya. Ini tentu merupakan sebuah kekuatan, sesuatu yang bisa melahirkan sebuah kekuatan kita sebagai sebuah umat, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik lagi, dengan kita senantiasa mendapatkan pembinaan di dalam masjid dengan berbagai ibadah maupun ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dalam kajian-kajian selama Ramadan yang dilaksanakan di dalam masjid. Kalau kita belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah ketika beliau tiba di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Salah satunya adalah beliau membangun masjid untuk menjadi tempat sarana wasilah berkumpulnya para sahabat, dan disitulah Rasulullah memberikan tarbiyah, memberikan pembinaan untuk melahirkan sebuah generasi, melahirkan sebuah kadar-kadar mujahid, seorang pejuang yang siap untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Oleh karena itu, spirit ini, semangat kita di masjid, pembinaan di masjid, sebagaimana juga Rasulullah lakukan itu kepada para sahabat, teruslah kita pertahankan demi kemajuan dan kemenangan dakwah dan kejar Islam di muka bumi. Kemudian yang berikutnya, semangat yang tetap juga wajib kita pertahankan adalah semangat untuk berbagi, semangat peduli terhadap sesama. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali bentuk kepedulian yang kita lakukan, banyak bersedekah, banyak berbagi, termasuk salah satu rangkaian kewajiban kita di bulan Ramadan adalah dengan kita menunaikan zakat fitrah. Ini semua sebagai bukti wujud bagaimana kita membangun al-ukhuwah, persaudaraan di antara kita sebagai sesama muslim. Karena kita muslim yang satu dengan yang lain, mukmin yang satu dengan yang lain adalah sebagai satu ikatan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian pada Quran surat At-Taubah ayat 71 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki dan juga orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Semangat kepedulian ini terus harus kita hidupkan. Semangat berbagi, peduli kepada saudara kita yang membutuhkan haruslah kita hidupkan. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita. Dan juga Allah menitipkan sebagian rezeki untuk mereka melalui usaha kita, melalui tangan kita. Dan ketika kita mampu melaksanakan, membagi rezeki kepada mereka, peduli kepada mereka, maka sungguh ini bagian dari sebuah pekerjaan yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman kita kalau kita nggak peduli terhadap saudara kita. Kalau kita nggak peduli, nggak punya rasa sayang, nggak punya rasa empati terhadap saudara kita, maka dipertanyakan kualitas keimanan kita, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah dari sekian banyak spirit Ramadan, nilai Ramadan yang telah kita dapatkan selama 1 bulan yang wajib untuk senantiasa kita pertahankan pada waktu-waktu yang akan datang sampai Ramadan tahun depan kembali hadir di tengah-tengah kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian rahimakumullah, hari ini kita merayakan hari Idul Fitri, hari kegembiraan bagi kita sekalian, dengan alasan yang disebutkan tadi, karena kita telah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tapi sesungguhnya buat kita, tidaklah hanya hari ini kita berhari raya Idul Fitri, tidak hanya juga berhari raya Idul Adha, dan tidak hanya juga berhari raya di hari Jumat, karena masih ada hari raya yang lain yang harus kita perhatikan, yang harus kita betul-betul merasakan kegembiraan di hari-hari raya.
Saya membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau menyebutkan di samping 3 hari raya yang disebutkan tadi, hari raya bagi kita umat Islam, masih ada 5 hari raya lagi yang harus kita ketahui dan harus kita dapatkan kegembiraan di hari-hari itu. Yang pertama adalah ketika kita di satu hari tidak berbuat maksiat kepada Allah. Di satu hari kita tidak berbuat durhaka kepada Allah. Di satu hari kita tidak berbuat jahat kepada siapapun. Maka sungguh itu merupakan hari raya bagi kita sekalian. Mari kita jadikan hari ini dan seterusnya sebagai hari raya buat kita sekalian. Hari di mana kita tidak melakukan perbuatan maksiat baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Hari yang kedua, hari raya itu adalah hari di mana kita meninggal dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini harus menjadi obsesi, menjadi cita-cita kita, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kata Abu Bakar Al-Jazairi, ketika mati kita dengan husnul khatimah, itulah hari raya buat kita. Keluarga kita, orang-orang dekat dengan kita, mungkin menangis kita, bersedih dengan kita meninggal. Tapi kita husnul khatimah, kita merasakan kegembiraan, merasa sukacita, karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mati, ingin sakaratul maut dengan mengucap kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk meraih kematian yang husnul khatimah. Ketika itu kita dapatkan, maka ini adalah hari raya buat kita. Hari raya yang ketiga adalah hari di mana kelak di akhirat kita akan mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan kita. Nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan buku yang isinya catatan apa yang kita kerjakan waktu kita hidup ini. Dan manakala kita dapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan, maka kegembiraan hari itu akan kita dapatkan. Karena orang yang mendapatkan buku dari arah sebelah kanan, di dalamnya adalah berisi kebaikan-kebaikan. Kalaupun pernah ada keburukan, sudah tertutup dengan kebaikan yang dilakukan berikutnya. Al-hasanatu yudhibna sayiat, karena sesungguhnya kebaikan akan menutup keburukan yang sebelumnya. Ini hari raya yang harus kita dapatkan. Yaumul Qiyamah kita mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Karena itu mari senantiasa kita melakukan kebaikan. Yang keempat, hari raya yang juga harus kita dapatkan adalah hari di mana ketika kita melewati jembatan Sirat, yang kata ulama dijelaskan sampai lebih kecil daripada rambut di belah tujuh, yang di bawahnya ada neraka, perjalanan yang sangat panjang. Ketika Allah selamatkan kita melewati jembatan yang sangat mengerikan itu, kita diselamatkan oleh Allah, bahkan melewati seperti kalbar khatib, cahaya kilat yang cepat. Maka sungguh itulah hari raya buat kita, ketika Allah selamatkan kita melewati jembatan yang namanya Sirat tersebut. Dan yang kelima, hari raya yang berikutnya adalah ketika Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hari raya yang hakiki, hari yang sesungguhnya, di mana kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di bulan Ramadan kemarin dan di luar bulan Ramadan kita senantiasa juga munajat kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan di hari itulah ketika Allah masukkan kita ke surga, namanya hari raya buat kita sekalian. Dan Allah perkenankan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hari-hari kita adalah menjadi hari raya, dan kelak di yaumul qiyamah kita akan merayakan kembali hari raya yang diimpikan sebagaimana disebutkan tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana
wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian, mari kita bermusaf bersalam-salaman, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat.